Liontin Giok ini aku minta khusus buat ujian tengah semester ini. Tolong berkati aku supaya lulus ujian. Analis informasi sedang diproses. Edo, tinggi 187 cm, berat 75 kg, putra tunggal keluarga Gandhi, cowok top di Universitas Kedokteran Kito. Kok bisa begini? Semuanya diam. Ibu mau umumkan dua hal. Pertama, mahasiswa kelas kita, Edo, di ujian kali ini berhasil dapat peringkat 1 sekampus. Hah, sudah ganteng dan kaya, pintar pula. Mau bikin orang minder ya? Hal yang kedua, Citra, berdirilah. Nilai maksimal 40,0, tapi kamu cuma dapat 33. Memalukan banget deh. Nilai 33. Aku asal nulis aja masih bisa dapat nilai lebih tinggi dari dia. Punya teman sekelas kayak dia sungguh malu-maluin deh. Citra, asal kau tahu kelasku gak butuh murid kayak kamu yang cuma jadi beban kelas. Aku sudah lapor ke pihak kampus. Kamu gak usah kuliah. Jangan, Bolina. Saya mohon kasih kesempatan sekali lagi. Di ujian berikutnya saya pasti bakal serius belajar. Mau ku kasih 10 kesempatan pun kamu tetap gak bakal ada harapan. Bulina, dulu Citra masuk dengan nilai nomor 1 di seluruh kampus. Selama 2 tahun ini, dia harus kerja sambil kuliah dan merawat ibunya yang sakit. Makanya nilainya turun. Gak usah cari alasan, kamu mau kesempatan ya? Oke, ibu kasih 1 kesempatan lagi. Kalau kamu masih nggak lulus ujian kali ini, berarti kemampuanmu memang nggak cocok buat kuliah. Mendingan buruan pulang saja. Soal ini jauh lebih susah daripada ujian tengah semester. Ini nggak adil. Antara mau ujian atau keluar dari kampus, kamu pilih sendiri. Saya ikut ujian. Jawaban berhasil. Aku beneran bisa lihat jawabannya. Sebenarnya ada apa ini? Cepat sedikit, jangan buang-buang waktu semua orang. Ibu, saya sudah selesai. Cepat banget, pasti kamu asal jawab lagi kan? Aku sampai malas lihatnya. Edo, kamu yang periksa jawabannya. Kalau lihat ekspresi Edo yang serius banget, kayaknya aku yakin kali ini Citra bakal dapat nilai 0 besar. Cowok populer kayak Edo pasti sampai pengen nangis lihat jawabannya. Edo, gak usah sungkan. Langsung saja bilang dia dapat nilai 3 atau 5. Citra dapat nilai sempurna. Apa? Nilai sempurna? Apa? Soalnya sesulit itu. Dengan tingkat kepintaran Citra itu, mana mungkin dia dapat nilai sempurna? Jangan-jangan Edo salah kasih nilai. Beneran nilai sempurna? Kali ini beberapa soal bahkan aku nggak bisa menjawabnya. Tapi Citra malah dapat nilai sempurna. Jangan-jangan ini baru kemampuan aslinya. Citra, aku sudah tahu. Kamu pasti bisa. Citra, ini kertas ujianmu. Terima kasih. Kamu malah bikin rusak jam tangan yang kukasih ke Edo. Jam tangan apa? Aku lihat jelas banget ya. Kamu dengar, jam tangan itu edisi terbatas. Aku habis 200 juta buat beli ini. Ayo, ganti rugi. Jam jelek itu mana mungkin 200 juta. Jelas-jelas kamu mau nipu orang. Hei, mau lepas tanggung jawab ya? Citra, jangan bilang kamu mau pakai cara kayak gini buat dekati Edo ya. Kamu dengar, jangan mentang-mentang ngerjain 1 lembar ujian terus merasa hebat. Orang kayak kamu yang tumbuh di daerah kumuh
nggak selevel sama kami. Makanya, sebaiknya nggak usah mimpi jadi orang kaya mendadak. Kamu paham tidak? Cukup. Jamnya pecah karena aku sendiri, bukan urusan Citra. Edo, kalau hadapi orang miskin yang pakai segala cara begini, kamu nggak boleh lunak. Dia tetap harus ganti rugi. Barang KW seharga 500.000 kayak gini aja berani minta 200 juta dariku. Coba lihat siapa yang licik di antara kita. Jam tangan ini barang KW. Kamu ngomong sembarangan. Mana mungkin aku ini kasih barang palsu ke Edo. Aku ngomong sembarangan. Struknya ada di kantong kanan celanahmu. Kamu berani tunjukin ke semua orang nggak? Kok dia bisa tahu? Memangnya kamu siapa? Ngapain aku harus nurut? Sini, kasih ke aku. Eh. Harganya beneran 500.000. Membanggakan. Bisa tidak tahu malu. Hendy, kamu memang gak tahu malu. Barang murahan beginian berani minta 200 juta. Hendy, ada apa ini? Edo, sebenarnya masalah ini bisa aku jelasin. Sudahlah. Citra, semua ini adalah salahku. Aku minta maaf. Maaf. Sejak kapan Edo serendah itu sama cewek? Jangan-jangan dia suka sama Citra. Nggak bisa. Edo itu adalah sumber uangku. Aku nggak boleh biarin mereka jadian. Kalau nggak, Nona Wina nggak bakal kasih aku uang lagi. Ada pasien kritis dengan penyakit langka di rumah sakit afiliasi. Profesor Eri minta kalian cepat ke sana. Pasien kritis. Entah apa kemampuan tembus pandangku bakal berguna. Edo, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggu lama. Wina, kayaknya kita nggak sedekat itu deh. Edo, kita tumbuh bareng sejak kecil. Ibumu bilang dia sudah anggap aku sebagai satu-satunya menantu. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Soal pernikahanku itu selain diriku, nggak ada yang boleh ikut campur. Lagi pula, sekarang aku sudah punya pacar. Selain dia, aku nggak nikah sama siapapun. Pacar? Edo, kamu lagi bercanda ya? Biar ku kenalin, ini adalah Citra. Dia pacarku. Dia pacarnya. Dia? Edo, menurutmu aku bakal percaya kamu suka sama cewek dekil kayak dia? Citra, cium aku. Kamu gila ya? Sekarang kamu percaya kan? Baru bergerak, langsung dapat yang paling ganteng. Temanku ini sungguh diam-diam menghanyutkan deh. Citra, orang kampungan dan miskin sampai makan saja susah kayak kamu, berani banget mengincar tunanganku. Waduh, kakak, ini sudah zaman modern. Memangnya masih ada nikah paksa? Dia saja sudah bilang gak suka sama kamu, tapi kamu masih ngejar terus. Kenapa? Kamu mau maksa juga ya? Citra, beraninya ngomong gitu sama Nona Wina. Dia ini anaknya keluarga Satyo loh. Wah, langka banget ya. Bisa-bisa orang mengira kalau dia ini permaisuri loh. Keluar rumah saja masih bawa juru bicara segala. Kamu? Edo, Nona Wina bukan cuma dari keluarga elit, tapi juga tulus banget sama kamu. Dialah orang yang paling cocok buat kamu. Jangan sampai kamu dibohongi sama Citra. Edo, ini... Hendy, sebenarnya kamu dapat apa sih dari Wina sampai bela-belain dia kayak gitu? Oh, aku tahu sekarang. Jam tangan yang dikasih ke Edo itu pasti Wina yang suruh kamu beli kan? Barang palsu 500.000 loh. Hubungan kalian benar-benar erat ya? Apa? Aku kasih kamu 200 juta, tapi kamu cuma pakai 500.000. Wina, kalau dari awal tahu jam ini dari kamu, meski nilainya 2 miliar, aku juga gak bakal mau. Wih, ada apa ribut-ribut di sini? Halo, Profesor Eri. Citra,
Aku sudah mendengar soal kamu. Kamu murid yang pintar dan berperilaku baik. Teruslah berusaha. Bapak yakin kamu bakal berhasil. Terima kasih Profesor Eri. Hari ini, ada pasien dari rumah sakit afiliasi. Dia mempunyai penyakit yang sangat langka. Nanti begitu masuk ruang rawat, kalian yang serius ya, lebih banyak lihat dan belajar. Ayo ikut aku masuk. Citra, makasih buat yang tadi. Tapi soal yang tadi itu, aku cuma mau Wina berhenti berharap. Jadi jangan salah paham. Tenang saja, nggak bakalan. Berhubung kita teman sekelas, biaya aktingnya akan aku diskon. 200.000 cukup. Kalau ada kerjaan beginian lagi, jangan lupa cari aku ya. Citra, cepat lihat. Itu Kak Lukas, dokter kepala termuda dan terkaya di RS Afiliasi. Ganteng banget deh. Pak Kevin, dia Profesor Eri dari Universitas Kedokteran dan pakar medis di kota Quito. Profesor Eri, tolong selamatkan anak saya. Tenang saja, kami akan berusaha keras. Lukas, jelaskan kondisinya. Profesor, kemarin pasien tiba-tiba pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, tanda vital pasien semuanya normal. Tapi kami sudah mencoba segala cara. Dan dia tetap saja nggak sadar. Kok keluarga pasien ini kelihatan gak asing ya? Bukannya itu orang terkaya di kota Quito? Profesor Eri, saya mau tanya, sebenarnya anak saya sakit apa? Penyakit Tuan Muda Wenas sangat langka. Saya sarankan, lebih baik cari dokter lain saja. Profesor Eri, jangan begitu. Anda harapan terakhir saya. Saya mohon, asalkan anak saya bisa selamat, saya kasih Anda imbalan 10 miliar. 10 miliar? Aku bisa nyelamatin dia. Citra, dia itu anak orang terkaya loh, nyawanya berharga banget. Bahkan Profesor Eri nggak tahu dia sakit apa. Jangan sok jago deh. Aku nggak asal ngomong, aku bisa sembuhin dia. Nona, apa kamu beneran tahu anakku sakit apa? Dia nggak sakit. Cuma ada parasit di jantungnya. Citra, jangan ngaco di sini. Pasien lagi nggak sadar, bukannya gangguan fungsi jantung. Kamu bilang ada parasit di jantungnya. Menurutku, yang ada parasitnya itu otakmu sendiri kan? Gangguan fungsi jantung memang bisa bikin pingsan. Kalau kamu nggak paham, mending baca lebih banyak buku. Kamu jangan bikin keributan di sini. Tapi, Edo, bisa-bisanya kamu menyerang aku demi dia. Sudah aku bilang dia itu pacarku. Kalau aku nggak belain dia, pas harus belain kamu? Citra, kamu yakin ada parasit di jantungnya? Yakin. Kami sudah melakukan MRI pada seluruh tubuh pasien dan nggak nemuin tanda-tanda parasit apapun. Kalian dengar sendiri kan? Citra itu memang asal ngarang doang. Pak Kevin, jangan sampai Anda dibohongi dia. Dia itu murid dengan nilai terjelek di kampus. Dia sama sekali nggak ngerti soal pengobatan. Dia cuma lihat Anda orang terkaya dan mau menipu uang Anda. Makanya dia cari perhatian di sini dengan omong kosongnya. Posisi parasit di jantung pasien sangat tersembunyi. Jadi wajar MRI nggak menemukannya. Tapi kalau dibiarin, parasitnya bakal terus berkembang. Organ tubuhnya pun bakal gagal berfungsi dan nyawanya nggak tertolong. Citra, sudahlah jangan sok hebat lagi. Aku nggak percaya kamu lebih hebat dari MRI. Nona, silakan coba saja. Meski nggak berhasil, aku tetap berterima kasih. Pak Kevin, Anda... Oke. Citra, apa kamu yakin bisa? Tentu saja. Anda tenang saja. Citra, bukannya kamu bilang di jantung Tuan Muda Wenas ada parasitnya? Hah? Parasitnya mana? Orang kayak kamu masih berani belajar kedokteran. Kamu sama saja kayak dukun penipu jalanan. Ini ternyata benar ada parasitnya. Tadi dapat nilai sempurna. Terus sembuhin penyakit yang bahkan Profesor Eri nggak bisa tangani. Ini masih Citra si murid payah yang kukenal. Kemampuan medis Citra sampai ngalahin MRI?
Ini gila, belum pernah aku dengar. Tolong ambilkan pensil. Dia sadar. Akhirnya anakku sadar. Citra, makasih sudah nyelamatin anakku. Di sini ada 10 miliar. Tanpa kata sandi, kamu harus terima ini. Citra langsung jadi miliarder. Dia nyelamatin pewaris orang terkaya. Hidup enak Citra baru dimulai sekarang. Kalau dipikir-pikir, Citra sama Edo si cowok populer kampus itu serasi banget ya. Citra, aku nggak bakal biarin kamu dapetin uang itu begitu saja. Terima kasih Profesor Eri. Anda membimbing mahasiswi sehebat Citra. Ini sudah seharusnya. Citra itu adalah jenius medis yang langka. Aku harus mengajak dia gabung ke riset medisku. Ternyata Citra itu sungguh hebat. Aku harus cepat rekrut dia ke rumah sakit afiliasi. Syukurlah. Dengan uang ini, penyakit ibuku pasti bisa sembuh. Bu Lina, maksudnya apa ini? Balikin kartunya. Balikin ke kamu? Hah. Citra, uang ini sumbangan Pak Kevin buat kampus. Masa kamu mau ambil sendiri? Pak Willy, Sumbangan kampus apanya? Jelas-jelas itu dari Pak Kevin buat bayar jasaku. Benar, aku bisa bersaksi. Bayaran. Citra, kamu cuma lagi hoki. Kayak kucing buta nemu tikus mati. Memangnya kamu pikir kemampuan medismu sehebat itu? Memangnya kamu pantas dapat 10 miliar? Bu Lina dan Wina benar. Uang ini memang sumbangan dari Pak Kevin. Sebagai kepala jurusan, aku harus tanggung jawab pada kampus. Kalian, ini namanya merampok. Citra, jangan mentang-mentang lagi hoki habis nyelamatin pewaris keluarga Farid. Terus kamu jadi nggak sopan sama senior. Dengar baik-baik ya. Kalau ujian berikutnya kamu masih gagal, ibu bakal usir kamu dari kampus. Siapa yang mau kamu usir? Halo Profesor Eri. Siapa yang mau kamu usir? Halo, Profesor Eri. Eri. Sebagai dosen, kalau nilai mahasiswa jelek, itu memang kelalaianmu. Tapi kamu malah lempar tanggung jawab ke mahasiswa. Apa sikap seperti ini? Sikap seorang pendidik yang benar? Hah? Pak Willy, di bawahmu ada dosen yang gak bisa bedain benar dan salah. Tapi kamu malah cuma diam saja. Profesor Eri, Bu Lina dan dia juga merebut uang 10 miliar yang dikasih Pak Kevin ke Citra. Tolong bela dia. Bisa-bisanya ada kejadian kayak gini. Benar-benar keterlaluan. Kamu itu sungguh gak pantas jadi dosen. Profesor Eri, Tuan Muda Wenas disembuhkan di rumah sakit afiliasi kampus kita. Jadi wajar saja kalau uang itu jadi milik kampus. Kamu... Profesor Eri, saya tahu Anda orang yang jujur. Tapi Anda juga harus pikirin kampus. Uang 10 miliar ini bisa beli banyak peralatan medis. Tetap saja gak boleh rampas uangnya mahasiswa. Kalian ini... Sudahlah Profesor Eri. Kalau Anda keberatan, kita bisa temui rektor dan bahas baik-baik. Oke, kita pergi sekarang. Oh ya Citra, tenang saja ya. Bapak pasti belain kamu. Ayo. Citra, sayang banget ya. Nasibmu nggak jadi berubah. Kayaknya seumur hidup. Kamu cuma bakal jadi pengemis penuh utang. Wina, meski lahir dari keluarga miskin, Citra selalu kuat dan semangat. Sedangkan kamu selalu terus-terusan provokasi. Apa yang kamu bisa? Bagus. Kalian, Citra, Dokter Lukas. kita sama-sama muridnya Profesor Eri. Panggil aku kakak saja. Citra, kamu ada waktu senggang nggak? Aku mau traktir. Dokter Lukas, Citra lagi nggak ada waktu. Malam ini dia sudah janjian sama aku. Iya kan? Kalau begitu, kita saling tukar nomor WA saja. Kita bikin janji lagi. Maaf, ponsel Citra lagi kehabisan baterai. Lain kali saja. Dia berhasil dapetin cowok populer. Astaga temanku, kamu sungguh panutan kami. Tadinya aku masih ingin bicara soal kerja di rumah sakit afiliasi sama Citra. Kayaknya lain kali saja. Dokter Lukas, rumah sakit afiliasi itu rumah sakit terbaik di kota kita. Memangnya Citra pantas kerja di sana? Aku ini punya mata, jadi aku bisa lihat sendiri kemampuan Citra. Malahan kamu, selama aku masih ada, jangan harap keluarga Satyo bisa masukin kamu ke rumah sakit afiliasi. Kena batunya sendiri kan? Rasain tuh.
Kamu... Nona besar, soal jam tangan itu, karena keluargaku lagi butuh uang, jadi aku sempat khilaf. Tolong maafkan aku. Kamu tahu di mana rumah Citra? Aku cari sekarang juga. Beraninya mengincar cowok yang kusuka. Citra, aku pasti bakal bikin kamu dan ibumu yang penyakitan itu angkat kaki dari ibu kota. Edo, kamu mau ajak aku kemana? Tentu saja makan. Masakan timur atau barat? Kamu mau makan apa? Sekarang aku punya mata tembus pandang, cari uang jauh lebih penting. Soal makan nanti saja, aku masih ada urusan, jadi harus pergi dulu. Aku ditolak. Halo, Ibu. Jangan percaya sama omongan Wina. Dia yang salah malah ngadu. Aku beneran sudah punya pacar. Namanya Citra. Nggak percaya? Oke, nanti aku akan ajak dia ke rumah. Kalau Citra beneran bisa jadi pacarku, bagus juga. Tapi selama ini banyak cewek yang dekati aku demi uang. Aku tetap harus mengujinya dulu. Halo, Aldo. Tolong bantu aku. Waktu beli yang itu, cuma nggak pilih angka itu. Kurang 3 angka lagi aku menang. Gak disangka, mataku ini bisa menganalisis pola angka sebelumnya dan menemukan angka terbaik. Pak, aku mau beli 1 kupon lotre. Angka merahnya 6666, semua 6. Angka birunya 6. Nah, kalau beli angka kayak gitu, sampai kapanpun gak bakal menang. Semua angka 6. Suka banget angka 6 ya. Pak, aku juga mau 1 kupon gosok. Oke, ambil saja. Nah, yang kamu beli itu kupon sisa buangan. Buang-buang uang saja, nggak mungkin menang. Ya, belum tentu juga. Siapa tahu, aku malah dapat kejutan. Kejutan katanya. Kamu kira Dewa Rezeki itu saudaramu? Jangankan kejutan. Kalau kamu bisa menang 10.000 saja, aku kasih kamu 100.000. Kalau aku menang 100.000 gimana? Aku kasih kamu 1 miliar. Oke, kamu janji ya? Pak, aku menang 100.000. 100.000, 10.000 saja nggak bakal dapat. Ya ampun, beneran 100.000. Apa? Beneran 100.000? Ini mana mungkin? Mana 1 miliarnya? Mulutku nggak dijaga. Nona, anggap saja cuma omong kosong ya. Ternyata itu kitab tinju Jenderal Yuda yang sudah lama hilang. Oh ya Pak, buku itu dijual nggak? Kamu mau? Kalau mau, bisa ditukar sama kupon gosok ini. Kitab tinju Jenderal Yuda berharga banget. Harganya pasti lebih dari 100 juta. Oke. Makasih, Bos. Buku jelek ditukar sama 100 juta. Untung besar nih. Mata tembus pandangku ternyata juga punya kemampuan ingatan sempurna. Kitab serumit ini langsung bisa kukuasai. Wah. Halo Bu, aku... Apa? Ibu diusir pemilik kontrakan. Pergi sana. Kak Tika, masa sewa kami belum habis. Kok kami diusir sih? Aku nggak peduli soal itu. Ini rumahku, terserah aku mau apain. Kalau begitu, kembalikan sisa uang sewa kami. Apa? Kembaliin uang sewanya?
Apa kamu tahu waktu tadi aku cek rumah pakai lampu inspeksi, ada berapa banyak kerusakan? Aku nggak minta ganti rugi saja sudah bagus, malah minta uangnya dibalikin. Jangan harap deh. Katika, uang ini didapatin anakku dengan susah payah sambil kuliah. Tolong balikin ke kami. Pergi sana. Ibu! Ibu gak apa-apa? Kenapa kamu main tangan sama ibuku? Pas banget kamu datang. Rumah ini nggak kusewain lagi. Buruan bawa ibumu pergi. Kamu. Bukannya ini Citra si mahasiswi teladan? Kok hidupmu jadi separah ini? Kamu ini mau tinggal di kolong jembatan bareng ibumu ya? Hah? Citra, berhubung kita pernah jadi teman sekelas, asal kamu berlutut memohon padaku sekarang, uang 2 juta ini bakal aku kasih ke kamu. Jadi semua ini ulah kamu ya? Iya, semua ini ulahku. Memangnya kamu bisa apa? Citra, kok masih bengong sih? Buruan berlutut. Uang 2 juta ini sudah cukup buat kalian hidup di kawasan kumuh selama berbulan-bulan. Masalah hari ini baru permulaan. Kalau kedepannya kamu masih nempel sama Edo, aku pasti bakal bikin kamu dan ibumu yang penyakitan itu mati hari ini. Mati hari ini. Kamu cari mati. Kenapa? Kamu masih mau melawan Nona Wina? Selamat. Tebakanmu benar. Citra, jangan gegabah. Jumlah mereka lebih banyak. Kamu itu gadis kecil, kamu bukan lawan mereka. Pergilah, buruan pergi. Ibu, mana mungkin aku ninggalin ibu sendirian? Citra, aku peringati kamu ya. Jauhi Edo. Kalau enggak, aku akan buat kamu dan ibumu menyesal seumur hidup. Coba saja kalau berani. Dasar cewek murahan yang nggak tahu diri. Patahkan kakinya. Nona, kumohon padamu jangan sakiti anakku. Dasar tua bangka. Kalau mau nyalahin, sahin saja dirimu karena punya anak nggak tahu diri. Minggir! Ibu! Hajar dia! Citra, sejak kapan kamu jago berantem? Giliran kali ya. Kamu jangan mendekat! Aduh. Masih berani lawan aku? Enggak. Tolong maafin kami. Aku cuma bercanda. Jangan pukul. Ini bukan urusanku. Ini uang sewa rumah setahun. Nona keluarga Satyo yang terhormat, kamu selalu bilang orang miskin memang pantas diinjak-injak. Dengar ya, paling lama sebulan, aku bakal punya kekayaan buat menginjak-injak keluarga Satyo. Nantinya, aku mau lihat, apa kamu masih bisa sombong? Ibu, ayo. Citra, aku nggak bakal lepasin kamu! Ibu, rumah ini lumayan kan? Bagus. Bagus banget. Cuma terlalu mahal. Kamu juga masih butuh uang untuk kuliah. Bu, gak usah khawatir soal uang, ada aku. Semua gara-gara badan ibu lemah. Jadi nyusahin kamu. Bu, jangan ngomong gitu. Bisa jadi anak ibu, itu keberuntunganku. Lagian, rumah ini baru permulaan. Percaya sama aku, gak lama lagi, aku pasti bakal ajak ibu tinggal di villa besar dan hidup enak. Ibu percaya. Percaya kok. Mending jual kitab tinjau Jenderal Yuda dulu. Kini aku punya kemampuan tembus pandang. Cari uang jadi gampang. Wina, mentang-mentang keluargamu kaya, kamu jadi seenaknya. Aku pasti bakal hancurin grup Satyo. Biar kamu juga tahu rasanya jadi orang miskin. Pak,
terima barang antiknya? Tentu saja. Kalau begitu, tolong liatin berapa harga kitab ini. Hah? Eh, Ini ternyata kitab tinju Jenderal Yuda yang sudah lama hilang. Astaga. Meski bagian luarnya agak rusak, isinya masih utuh. Nona, kamu mau jual ini berapa? Aku juga nggak tahu harus jual berapa. Gini saja, Bapak sebutin harganya. Tolonglah. Semoga harganya lebih mahal dari kupon gosok 100 jutaku. Gini, aku kasih 2 miliar. Menurutmu gimana? 2 miliar? Nona, harga segitu sudah tinggi loh. Aku selalu jujur kalau berdagang. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu maksudku. Aku cuma nggak nyangka ternyata barang ini semahal itu. Kalau kamu setuju, aku transfer sekarang. Oke. Pak, maaf ya. Aku nggak punya ponsel pintar. Begini saja, Pak. Langsung transfer ke rekeningku saja. Oh, oke. Nando, Rio, kok kamu kesini? aku dapat barang bagus. Jadi mau dijual. Ini, lihatlah. Ini vas Dewi dari dinasti Kinan. Matamu tajam juga. Ini vas Dewi barang khusus kerajaan loh. Bahkan ada puisi dari Kaisar Leri di atasnya. Ini jelas barang langka yang susah dicari. Bagus, bagus. Nona, tunggu sebentar. Sebentar lagi aku transfer. Oke. Barang tiruan modern, tanggal produksi, lihat bagian dalam pas. Oh, ternyata barang palsu. Nggak menarik. Bukannya itu Kak Lukas? Kak Lukas dan bos ini lumayan mirip juga. Jangan-jangan mereka ayah dan anak. Gimana Nando? Vas Dewi ini barang bagus kan? Memang bagus. Coba kasih harga. Kalau ini minimal segini. 8 miliar. 8. Oke, aku transfer sekarang. Mantap. Gak bisa. Kak Lukas itu sejawatku. Aku gak bisa biarin keluarganya ketipu. Bos, kapan uangku akan ditransfer? Oh, maaf. Aku transfer punyamu dulu. Oke, sudah ya. Nona, kamu juga tertarik sama ini? Barang ini memang bagus. Kalau ini asli, harganya pasti mahal. Apa? Maksudmu vas ini? Apa aku salah ngomong? Bocah kurang ajar dari mana ini? Beraninya ngomong sembarangan. Apa kamu tahu? Vas Dewi ini kudapat langsung dari Master Noel. Apa kamu tahu siapa Master Noel? Ahli barang antik nomor 1 di kota. Barang antik yang udah dia pastiin. Mana mungkin salah? Ini diproduksi tahun lalu. Masih bisa disebut barang antik ya? Omong kosong. Ini barang asli. Resmi era Kaisar Leri. Bocah ingusan kayak kamu gak ngerti apa-apa. Jangan asal ngomong dong. Gimana kalau aku bisa buktiin kalau ini barang palsu? Kalau kamu bisa buktiin aku. Cincin giok senilai 3 miliar di jempolku ini buat biaya belajar dan ku kasih gratis. Kalau gitu lihat baik-baik.